Ya, di sini saya akan menggambar koordinat kartesian x, y, z. Yang kita sudah familiar itu dari lama. Kita juga tahu koordinat polar butuh 2 dimensi, yaitu r dan theta. Kita tahu juga koordinat bola, yaitu r, theta, dan phi. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang transformasi koordinat kartesian, yaitu x, y, z, atau bisa kita simpulkan dengan huruf yang lain. Ya, saya akan mulai menggambar. Ini saya akan hati-hati karena kepresisian atau keakuratan ini sangat mempengaruhi dari hasil transformasi tersebut. Jadi di sini saya menggunakan penggaris untuk membuat sebuah koordinat sistem. Jadi kita juga bisa menggunakan buku atau kertas kotak-kotak atau kertas tanpa garis sekalipun. Kita menggunakan penggaris juga bisa. Nah, di sini saya akan membuat satu skala untuk koordinatnya adalah 2 cm. Jadi di sini mulai dari, nah di sini dua cm. Nah, kalian bisa coba dari sini. Kalian bisa coba dengan ukuran yang berbeda-beda. Saya di sini menggunakan skala 2 cm. Nah, lalu ke atas juga harus tegak lurus juga. Tapi di sini saya akan coba tegak lurus mungkin. Ini 2 cm. Nah, ini adalah sistem koordinat yang pertama. Saya tidak simpulkan dengan x, y, z. Memang itu pembacaannya lebih enak, lebih nyaman, x, y, z. Tapi karena dimungkinkan nanti juga akan ada dimensi lain atau dimensi keempat atau dimensi kelima, maka kita sudah kehabisan huruf. Jadi x, y, z apa setelah z kita sudah tidak ada lagi huruf. Nah, makanya di sini saya akan menggunakan satu huruf dengan indeks, yaitu indeksnya 1, 2 sampai berapapun. Nah, di sini saya simbolkan yaitu E1. Dan di sini adalah E2. Jadi basis koordinat yang pertama adalah E1 dan basis koordinat keduanya adalah E2. Jadi kalau misalkan nanti nambah 3 dimensi maka E3, E4 dan seterusnya. Nah, ini adalah sistem koordinat yang pertama atau kerangka koordinat yang pertama. Nah, saya akan membuat kerangka koordinat yang kedua untuk sebagai tujuan transformasinya.
Nah, ini adalah sistem koordinat yang kedua. Di sini saya simbolkan E1 aksen. Oh ya, di sini adalah bentuk dari vektor karena dia mempunyai arah. Lalu di sini adalah E2 aksen. Ini adalah sistem koordinat yang kedua. Nah, sistem koordinat yang kedua ini mempunyai skala yang lebih panjang. Kalau di sini skalanya adalah yang sistem koordinat yang pertama, E1-nya adalah skalanya 2 cm tadi. E2-nya juga 2 cm atau 20 mili. Nah, sedangkan sistem koordinat yang kedua, E1 aksen, itu lebih panjang. Nah, sudah terlihat bahwa ini lebih dari 2 cm atau 20 mili. Yang E2 aksennya mempunyai skala yang lebih pendek juga. Ini lebih pendek daripada E1 atau E2. Di sini bukan bermaksud bahwa sistem koordinat ini terbatas 2 cm atau terbatas setengah senti atau bagaimana. Cuma di sini adalah skala. Jadi ini maksudnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan ada koordinat seperti ini, biasanya X, Y. Nah, yang dimaksud di sini adalah skalanya ini adalah. Nah, ini 2 cm, 2 cm, 2 cm dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, ini adalah skalanya. Sedangkan ini batasnya adalah nggak ada, jadi infinite. Tak terbatas. Nah, ini saya akan mewakilkan saja di sini adalah 2 cm. Jadi nanti untuk mempermudah penghitungannya. Nah, kita lihat bahwa kita transformasikan bahwa E1 aksen itu adalah sama dengan berapa bla 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 E1 ditambah dengan bla 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 E2. Nah, di sini berapa? Kita cek E1 aksen di sini adalah 2 kali, ini adalah 1 kalinya, berarti ini adalah 2 kalinya dari E1. Berarti ini kita tulis 2 kali E1. Untuk berapa kalinya E2? Ternyata di sini cuma 1, berarti 2 cm. Berarti cuma 1 E2. Jadi E1 aksen itu adalah sama dengan 2 kali E1 ditambah 1 E2. Lalu E2 aksen, untuk E2 aksen adalah setengah. Nah, setengah tapi arahnya berlawanan, arahnya ke sini. Dengan E1 maka adalah minus setengah E1 ditambah ke atasnya juga setengah, karena tadi saya ukur adalah 1 cm, sedangkan E2 adalah 2 cm, maka di sini karena 1 cm maka ini adalah setengah dari E2. Jadi E1 aksen sama dengan 2 E1 ditambah dengan 1 E2. Sedangkan E2 aksen itu sama dengan min setengah E1 ditambah setengah dari E2. Nah, yang ini, persamaan yang ini, itu adalah bentuk dari forward transformation atau transformasi forward atau transformasi ke depan, ke arah depan. Dari sebenarnya sama saja, tidak ada yang namanya depan atau belakang untuk koordinat, tapi di sini saya akan menegaskan bahwa dari forward adalah dari asal atau dari koordinat yang lama ke koordinat yang baru, atau dari asal ke tujuan. Ya, kita jadikan bentuk matriks adalah seperti ini. Ini 2, ini 1, adalah min setengah, ini adalah setengah. 2 adalah yang ini, 1, jadi ini adalah E1, ini adalah E2. Nah, lalu yang backward, nah, yang backward adalah seperti ini. E1 itu adalah E1 aksen ditambah E2 aksen. Nah, berapa di sini? Jadi E1 di sini ini kita konversikan, kita lihat tegak lurusnya. Jadi kita harus narik garis sejajar dengan E2 dan E1.
Ini adalah E2, kita tarik garis yang sejajar dengan E2. Nah, ini adalah batasnya. Jadi berapa S1? Di sini S1 adalah berapa senti dan ini hanya berapa senti. Kita cari proporsionalnya, kita cari perbandingannya. Nah, di sini adalah untuk E1 aksen itu adalah 1, 2, 3, 4, 4,5 atau 45 mm. Sedangkan untuk E1-nya di sini hanya berapa? Nah, di titik ini hanya 15. Berarti 15 adalah sepertiga dari 45 mm. Berarti di sini adalah sepertiga. Jadi ini lurusnya sepertiga. Jadi caranya adalah tarik garis jajar ini, tarik garis jajar dengan ini ke sini. Lalu untuk E2-nya, E2 aksennya itu berapa? Ini ke sini. Berapa senti? Nah, sedangkan ini adalah 15 cm. Untuk E2 aksennya ada 15 cm. Tapi berapa di sini? Cuma 1 cm. Berarti 2/3. Tapi karena ini yang E2 aksen adalah ke arah atas sana, sedangkan E1 di sini menuju ke arah bawah, berarti berlawanan. Maka hasilnya adalah 1 cm banding 10 mili banding 15 mili, maka adalah 2/3. 2/3. Tapi karena berlawanan maka dia adalah minus 2/3 E2 aksen. Lalu untuk E2 di sini kita juga harus menarik garis yang sejajar. Jadi ini jika kita teruskan sana. Nah, ini kita tarik garis sejajar dengan ini sini. Nah, kita tarik ke sini. Kita harus hati-hati soalnya kepresisian ini sangat penting. Kita tarik garis putus-putus. Nah, garis ini adalah mewakili skala dari E1 aksen ini. Nah, sejajar dengan ini. Nah, berapakah? Ini kan tadi 45 dan sedangkan panjangnya di sini hanya 15, juga sepertiga. Berarti di sini adalah sepertiga E1 aksen. Lalu ditambahkan dengan, nah di sini ini skalanya adalah 1 atau tadi adalah 15 mm. Ini lebih berapa? 15 mm, lebihnya adalah 5 mili. Nah, 5 mili berarti lebih sepertiga. Maka di sini adalah ditambahkan 4/3 E2 aksen. Jadi E2 sama dengan sepertiga E1 aksen ditambah 4/3 E2 aksen. Jadi 4/3 ya, bukan 3/3. Kalau 3/3 dia lurusnya sini. Ini adalah lebih sepertiga, jadi 4/3. Maka matriks backward adalah sepertiga min 2/3 sepertiga 4/3.
Nah, ini adalah matriks forward dan backward. Lalu coba kita kalikan forward dan backward di sini. Forward dikali backward adalah, saya anggap kita sudah tahu cara perkalian matriks, atau nanti saya akan bahas di video yang lain tentang matriks dan perkaliannya. Nah, 2 mendatar dikalikan dengan menurun atau baris dikalikan dengan kolom, yaitu 2 kali sepertiga adalah 2/3 ditambah dengan min setengah dikalikan min 2/3 adalah sepertiga, karena minus kali minus adalah plus, sepertiga. Lalu 2 dikali sepertiga adalah sepertiga, 2/3. Min setengah dikalikan 4/3 adalah min 2/3. Lalu yang bawah adalah 1 dikali sepertiga adalah sepertiga, setengah dikali min 2/3 adalah min sepertiga. Lalu yang ini 1 dikali sepertiga adalah sepertiga, setengah dikali 4/3 adalah 2/3. Hasilnya adalah 2/3 ditambah sepertiga adalah 1, 2/3 dikurangi 2/3 adalah 0, sepertiga dikurangi sepertiga adalah 0, sepertiga ditambah 2/3 adalah 1. Kita ingat bahwa ini adalah sebuah metrik identitas, di mana diagonalnya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Jadi kalau kita tahu bahwa F dikali B adalah matriks identitas, maka F itu adalah B inverse, atau kebalikannya B sama dengan forward inverse. Lalu kita akan membuatnya menjadi bentuk umum. E1 aksen adalah F11 ini bukan dikali ya, ini hanya basis koordinat. F11 E1 indeks 1 ya di sini, plus F21 E2. Nah, lalu untuk E2 aksen adalah F12 E1 ditambah dengan F22 E2. Nah, ini adalah bentuk umum atau saya generalisasikan. Jadi variabel di sini yang seperti ini 2, 1, ini saya simbolkan menjadi F11, F21. Jadi 2 di sini berarti F11, 1 di sini adalah F21. Lalu min setengah di sini adalah F12 dan setengah di sini adalah F22. Nah, ini adalah metrik atau koordinat dengan basisnya adalah 2. Jadi kalau misalkan kita bentuknya kartesian adalah X dan Y. Jika Z maka ditambahkan dengan satu lagi. Nah, kemungkinan akan ada dimensi-dimensi lain yang ditambahkan nantinya, seperti mungkin ada dimensi waktu atau dimensi apa gitu, yang kemungkinan akan ditemukan lagi. Jadi kita tidak terbatas dengan 2, 3, atau 4. Jadi batasannya adalah tatringga atau mungkin N. Kita simpulkan N. Berarti di sini jika kita teruskan maka adalah ditambah
sampai dengan Fn1 En. Nah, ini juga diteruskan menjadi Fn2 En. Kalau kita teruskan ke bawah, di sini adalah E ke N aksen sama dengan F1N E1 ditambah dengan F2N E2 ditambah dengan sampai FNN EN. Nah, ini adalah bentuk umum dari ukuran matriks atau ukuran basis koordinat atau jumlah basis koordinat N. N-nya bisa 1, 2, 3, dan bahkan 1000 dan seterusnya. Nah, di sini kalau saya jadikan bentuk matriks adalah seperti ini. Untuk forward ya, bentuk matriksnya adalah F11 F21 F12 dan seterusnya sampai F1N. Lalu ke bawah adalah F21, yaitu di sini 2 ini adalah baris dan 1 ini adalah kolom. Lalu F22 sampai dengan F2N. Ke bawah juga Fn1, Fn2, ini adalah Fnn. Ini adalah bentuk umum dari matriksnya. Oke, kita coba meringkas atau membuatnya menjadi lebih umum lagi, lebih simpel lagi dari persamaan tersebut, yaitu E indeks I aksen itu sama dengan dari penjumlahan atau sigma F J I. Kenapa bisa J di sini? J di sini adalah mewakili dari indeks yang pertama, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ini adalah J. Sedangkan I di sini adalah mengikuti indeks yang ada di sebelah kiri. Indeks E aksen yang di sebelah kiri adalah 1, maka indeks yang kedua ini adalah 1, 1, 1. Ini adalah 1 juga setelah 2 dan seterusnya. N1. Jadi I di sini mengikuti indeks E aksen di sebelah kiri. Sedangkan J di sini akan bertambah sampai dengan N. Berarti J adalah dengan 1 hingga J sama dengan N. Lalu di sini adalah E mengikuti dengan J karena akan bertambah sampai N juga. Nah, ini adalah bentuk umum dari transformasi forward. Nah, ini adalah bentuk umum dari transformasi forward, yaitu penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai J sama dengan N untuk semua indeks I. Jadi I ini bisa dimasukkan 1, 2, 3 juga sampai N juga akan berlaku rumus seperti ini. Bagaimana dengan yang backward? Backward adalah E indeks I sama dengan penjumlahan dari, saya simpulkan B ya. Untuk backwardnya sama saja, B, J, dan I. Dari J sama dengan 1 sampai J sama dengan N dengan E, J, aksen. Karena di sini backward. Jadi kebalikannya, di sini adalah E ke E aksen, di sini adalah E aksen ke E. Ini adalah backward. Nah, lalu kita akan substitusikan ini, kita ubah sedikit untuk indeksnya, yaitu E, di sini I saya ganti dengan J, tidak masalah.
karena ini hanya indeks, bisa kita ganti dengan A, B, C, dan seterusnya. Ini I saya ganti dengan J, tapi ingat aturannya, maka F di sini bukan lagi JI, tapi J-nya harus di belakang. Dan sini di indeks yang depan saya ganti dengan K. Maka yang di sini adalah K sama dengan 1 sama dengan N. E indeks K. Jadi I-nya saya ganti J, J-nya saya ganti dengan K. Ini untuk forward. Sedangkan untuk backward adalah E, I tetap, sigma B, J, I, ini berarti tetap J sama dengan 1 N. Lalu di sini adalah E, J aksen. Nah, maksudnya di sini adalah saya samakan di sini E, J aksen, di sini juga E, J aksen. Sehingga kita bisa substitusikan E, J aksen ini, E indeks J aksen ini ke dalam EI ini, E indeks I. Nah, jika kita substitusikan adalah E indeks I itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N di jumlahnya dari B, J, I, E aksen J-nya ini kita ganti dengan bentuk ini menjadi K sama dengan 1 sampai K sama dengan N, F, K, J, E, K, sorry, K-nya kecil ya, E, K karena indeks. Nah, tentunya akan menjadi seperti ini. Kita keluarkan K-nya menjadi E, I. Ya, jadi di sini indeks K-nya akan saya keluarkan karena K di sini adalah indeksnya terletak di luar. Maka di sini saya akan keluarkan juga sigmanya. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu sigma J sama dengan 1 sama J sama dengan N dikali dengan B, J, I dikali dengan F, K, J baru E indeks K. Nah, ini adalah kita bisa tahu bahwa B dikali F atau F dikali B adalah apa? Adalah matrik identitas. Ini adalah matrik identitas. Seperti ini tadi. Nah, ini F dikali B atau B dikali F sama dengan matrik identitas, di mana diagonalnya adalah 1. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Diagonalnya punya indeks yang sama, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3 sampai dengan N, N. Jadi mempunyai indeks baris dan indeks kolom yang sama. Indeks barisnya 1, indeks kolomnya juga 1, indeks barisnya 2, indeks kolomnya juga 2. Nah, maka di sini kita lihat bahwa I di sini adalah indeks kolom dan sedangkan indeks barisnya adalah K. Maka jika I sama dengan K, I sama dengan K, misalkan I1, K1, I2, K2, maka isinya adalah isi dari indeks tersebut atau variabel di indeks tersebut adalah sama dengan 1. Dan jika I atau indeks kolom itu tidak sama dengan indeks baris, jika indeks kolom tidak sama dengan indeks baris atau I tidak sama dengan K, maka isinya adalah 0. Seperti tadi, diagonalnya adalah 1, yang lainnya adalah 0. Nah, inilah yang disebut Kronecker delta. Simbolnya adalah seperti ini. Dengan indeks I dan K. Maka jika kita tulis ulang EI sama dengan sigma
K sama dengan 1 sampai K sama dengan N, Kronecker delta I K E indeks K. Nah, ini adalah bentuk umum dari forward backward transformation. Jika dikalikan maka akan menghasilkan Kronecker delta I indeks K, Kronecker delta indeks I dan K, dimana jika I sama dengan K adalah 1 dan I tidak sama dengan K adalah 0. Oke, sekian video saya. Terima kasih.